Shalom saudara. Shalom. Saudara diberkati. Amin. Saudara ingin terus menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari siapkan hati sungguh-sungguh. Ya, kita tetap fokus saudara. Sekali lagi gelap. Lalu kita tetap fokus supaya kita tidak memberi celah kepada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, tapi tetap kontak saudara, tetap kontak sama Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita benar-benar ketika dengar firman Tuhan tetap kontak sama Tuhan, supaya Roh Kudus itu mengerjakan di dalam hidup kita saudara, mengerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu terjadi perubahan demi perubahan, ya, peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, seperti biasanya ketika saya dipercayakan oleh Tuhan untuk sampaikan firman, saya selalu berserah dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah saudara, Tuhan meletakkan di dalam hati saya ayat firman Tuhan. Tetapi saya ingin keteguhan, ya, keteguhan dan keteguhan supaya benar-benar itu bukan hanya datang dari perasaan saya manusia, tetapi benar-benar itu dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan letakkan ayat, ya, Tuhan letakkan firman Tuhan ini tetap tentang pujian penyembahan. Tetapi pikiran saya ini berkata-kata, saudara ya. Saya pikir sudah disampaikan gitu tentang kecapi, sudah disampaikan tentang pujian penyembahan, dan sudah juga ikuti streaming, dengar ya firman Tuhan tentang pujian, tentang penyembahan saudara. Jadi saya pikir tidak usah disampaikan lagi lah gitu ya, sampaikan yang lain saja. Tetapi saudara, saya tetap berserah, ya, tetap berserah kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Jadi ini ayat saudara yang akan kita dengar hari ini. Kita mau tangkap ini dengan sangat kuat. Berarti Tuhan menginginkan, ya, kepada setiap kita, seperti apa yang Dia katakan di dalam firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya diteguhkan pada hari Jumat waktu doa pagi, saudara ya. Nah, di situ ada ayat yang disebutkan, saudara. Saya teguh, yes gitu ya. Karena apa? Saya diteguhkan. Lalu saudara, sekali lagi saya diteguhkan tadi pagi. Mungkin bagi saudara yang streaming tadi pagi, saudara, waktu awal sekali persiapan untuk doa, apa yang dikatakan dibacakan di situ, saudara? Yang dibacakan itu adalah Mazmur 57. Ya, itulah Mazmur 57 itu yang saya akan sampaikan kepada kita saat ini, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya teguh karena saya begitu sangat yakin dan saya menjadi sangat kuat, saudara. Sangat kuat sekali untuk saya menyampaikan ini. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Jadi saya ingin kepada setiap kita, saudara, benar-benar fokus. Ya, pikirannya tertuju kepada Tuhan, hatinya terangkat kepada Tuhan, telinganya buka untuk dengar firman Tuhan, supaya saudara tidak kehilangan kairos Tuhan. Karena Tuhan katakan kairos Tuhan itu harus kita tangkap, harus kita simpan, dan kita kenakan dalam hidup kita. Karena kairos itu, waktu itu akan berlalu. Jadi waktu Dia datang, saudara, tangkap itu, pegang, kenakan di dalam kehidupan kita, kairos Tuhan. Jangan kita lewatkan, karena Dia akan lewat, saudara. Dia akan lewat. Jangan kita lewatkan, jangan kita biarkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur 57, saya minta ya seorang membacakannya karena saya tidak bisa lihat di sini, tetapi hanya 2 ayat saja.
8 sama 9. Saya minta dengan bangkit berdiri. Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Mazmur 57 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Yes. Sudah selesai, Pak? Ya. Ya, terima kasih. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan bangunlah hai jiwaku. Siapa yang ngomong ini, saudara? Siapa yang ngomong ini? Saudara kan bisa baca ya, kecuali yang pakai HP ya. Kalau pakai Alkitab kayak saya ini, saudara bisa baca di situ. Di awal itu saudara, ya. Di awal itu dikatakan siapa itu yang berbicara? Siapa saudara? Daud. Daud katakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya beri judul khotbah saya adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Pemuji dan penyembah Tuhan. Saya tidak hanya katakan pemuji dan penyembah, karena banyak pemuji dan penyembah setan, saudara ya, bukan Tuhan. Pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah baca tadi bahwa Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saudara, saya mau katakan di sini, seorang pribadi Daud, saudara. Karena kalau berbicara tentang kecapi, tentang gambus, tentang puji-pujian, tentang mazmur, itu tidak bisa lepas dari Daud. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, Daud ini bukan hanya seorang pemuji dan penyembah, tetapi dia memiliki karakter pemuji dan penyembah. Coba kita katakan, memiliki karakter pemuji dan penyembah. 1, 2, 3. Memiliki karakter pemuji dan penyembah. Jadi Daud ini bukan hanya memuji dan menyembah, tetapi dia memiliki karakter. Artinya pribadi dia itu, saudara, adalah pemuji. Pribadi dia itu adalah penyembah. Pribadi dia itulah gambus itu, saudara. Pribadi dialah kecapi itu, saudara. Coba saudara tangkap ya, kontak ya, supaya saudara dapat nangkep ini, supaya saudara dapat mengerti. Karena Roh Kudus akan memberikan pengertian. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak kontak dengan Roh Kudus, saudara tidak akan memahami ini. Apalagi kalau pengajaran itu begitu dalam, tapi penangkapan kita begitu dangkal, itu tidak akan bisa nyambung, saudara. Kontaklah dengan Roh Kudus saat ini ketika saudara dengarkan firman Tuhan, supaya Roh Kudus akan memberikan pemahaman lebih dalam. Dia akan menguraikannya, dia akan memaparkannya dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Tuhan? Sekali lagi saya katakan, Daud memiliki karakter pemuji penyembah. Gambus itulah dia. Daud itulah gambus itu. Daud itulah kecapi itu, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan karakter pemuji penyembah, saudara. Tidak semua orang memiliki ini. Maka hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita supaya kita tidak ikut-ikutan kebanyakan orang. Orang bisa memuji, orang bisa menyembah, tapi tidak semua orang memiliki karakter pemuji dan penyembah. Hari ini yang Tuhan tekankan, saudara, kita harus memiliki karakter pemuji dan penyembah. Kita mau katakan, akulah gambus itu, akulah kecapi itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang bisa memuji dan menyembah, saudara, dengan suara yang bagus, saudara, dengan musik yang sangat bagus, saudara, tapi belum tentu dia memiliki karakter pemuji dan penyembah. Yang Tuhan mau kita akan melangkah lebih dalam, saudara, menjadi karakter pemuji dan penyembah, bukan hanya sebatas kita memuji dan menyembah dengan suara bagus, dengan suara yang sangat kuat sambil tersungkur di hadapan Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam pribadi kita tidak ada apa-apa. Saudara dikasih oleh Tuhan memiliki
sepanjang waktu itu mengeluarkan bunyi-bunyian saudara. Sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan setiap detik itu mengeluarkan terus puji-pujian dan penyembahan dengan sendirinya. Dan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengeluarkan puji-pujian yang berbau harum lewat gaya hidup, lewat karakter kita, bukan hanya lewat suara. Suara itu perlu saudara, saya tidak katakan tidak boleh. Jadi sepanjang waktu, setiap detik dalam hidup kita itu mengeluarkan puji-pujian yang berbau harum, bukan mengeluarkan yang berbau busuk. Maka Tuhan menikmati. Maka saya katakan dari pori-pori kita ini bisa keluar yang namanya puji-pujian berbau harum sampai menyentuh hati Tuhan, membuat Tuhan tergetar, saudara. Itu yang Tuhan mau katakan hari ini kepada kita. Saudara harus nangkap ini. Saudara tidak boleh abaikan ini. Kalau saudara ingin menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat Daud ini, saudara. Kalau kita melihat ayat 8 sampai 9 ini saja, saudara, kita akan berkata, wah, Daud ya memuji dan menyembah. Tetapi saudara, kita lihat, karena kehidupannya memiliki karakter pemuji penyembah, sepanjang waktu musik itu keluar, mengalir, pujian itu keluar dari kehidupannya. Saat susah, saat duka, saat dalam masalah, saat dalam tekanan, saudara, itu akan terus mengalir. Tapi kalau orang hanya bisa memuji dan menyembah, tapi tidak memiliki karakter Kristus, dia bisa berubah-ubah. Ketika dia diberkati, dia akan katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saudara dikasih oleh Tuhan, sewaktu-waktu saja. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan mau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, supaya sepanjang waktu, setiap detik dalam kehidupan kita, dalam suka, dalam duka, di tengah masalah, di tengah himpitan, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang tidak mendukung, harus tetap keluar pujian penyembahan lewat gaya hidup, lewat karakter kita, saudara, lewat karakter kita. Saudara, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara, ya, di situ dikatakan dalam perikopnya, saudara, Daud diburu musuh, ya kan? Betul tidak? Judul perikopnya Mazmur 57 tadi. Diburu musuh tapi ditolong Allah, ya kan? Nah, saudara, Daud itu sedang diburu oleh musuh, dikejar-kejar. Diburu itu dikejar-kejar oleh musuh, saudara. Lalu dikatakannya di situ, musuhnya itu ya sangat kejam, saudara. Karena dia katakan, aku terbaring di tengah-tengah singa. Giginya itu sangat tajam, katanya. Coba Bapak baca di ayat 6 apa 5 gitu ya. Pokoknya di situ baca aja dari ayat 1, coba. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Hitam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlaku penghancuran itu, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Berilah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka memang menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ya, ke situ aja, Pak. Nah, saudara, kita sudah dengar tadi. Dia di tengah-tengah masalah, saudara. Dia di tengah-tengah masalah, dikejar
dikejar-kejar musuh. Bahkan dia pernah katakan di dalam ayat yang lain, musuhnya itu lebih banyak dari rambut kepalanya. Mungkin kita katakan berlebihan. Ya berapalah apa pasukan Saul itu. Saudara, pasukan Saul memang bisa dihitung. Tapi roh jahat menunggangi setiap orang itu tidak bisa dihitung. Makanya dia katakan lebih banyak dari rambut di kepalamu. Musuhnya Daud ini saudara. Dia berada di tengah-tengah masalah saudara. Dikejar-kejar ya. Antara hidup dan mati saudara. Terancam jiwanya, terancam keadaannya saudara. Bahkan dia umpamakan seperti singa yang giginya sangat tajam. Aku terbaring, tidak berdaya berarti saudara. Tetapi dia katakan, di tengah masalah seperti itu, seperti singa yang akan menerkam dia, akan menghabisi dia saudara. Seperti tombak dikatakan, akan menghajar dia. Tetapi dia katakan di dalam ayat 8, hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Dalam keadaan seperti itu dia berkata, karena dia seorang yang memiliki karakter pemuji dan penyembah. Saat keadaan apapun dia katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Dia tegaskan saudara, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa, ini rahasia saudara yang harus kita tangkap. Tidak banyak orang mengerti ini, makanya lampu padam saudara. Iblis tidak suka ini didengarkan oleh banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ, aku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur untuk Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau sembah Tuhan. Bangunlah hai jiwa. Dia ajak saudara, bangunlah jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Maka saya katakan tadi, pribadinya adalah gambus, pribadinya itu adalah kecapi. Bangun gambus, bangun kecapi. Aku hendak membangunkan fajar. Saudara, fajar itu jam berapa munculnya? Setelah matahari terbit atau sebelum? Sebelum ya. Saudara, kalau dia membangunkan fajar, berarti dia lebih dulu bangun dari fajar, betul? Saudara bangun setelah fajar apa setelah terbit matahari? Kalau saudara ingin memiliki karakter pemuji penyembah saudara, saudara seharusnya duduk di kaki Tuhan sebelum fajar bangun. Sebelum fajar bangun. Dia katakan, aku mau membangunkan fajar. Artinya dia lebih pagi bangun. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun duluan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bukannya fajar menyingsing, matahari sudah terang benderang baru bangun. Akhirnya doanya hanya sekilas. Seperti iklan berjalan, sekilas. Apakah itu seorang pemuji penyembah saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita tidak mengerti saudara. Jadi kita lihat di sini karakter pemuji penyembah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini yang Tuhan tegaskan, memiliki karakter pemuji dan penyembah, dan itu saudara harus miliki dengan sangat kuat, supaya dalam keadaan dan situasi apapun saudara dapat berkata, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Siap selalu untuk memuji dan menyembah. Siap selalu. Ya, siap selalu. Gambus dan kecapi itu siap selalu saudara. Dia tidak disimpan, tetapi dia terus mengalirkan pujian penyembah. Jadi di sini dapat kita belajar saudara, bahwa pujian penyembahan bukan hanya sebatas ibadah seperti ini. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Pujian penyembahan bukan hanya sebatas ibadah seperti ini. Bukan berarti ini tidak boleh saudara. Saya katakan harus. Harus saudara memuji dan menyembah ketika saudara datang beribadah. Dan pujian penyembahan tidak hanya ketika saudara ada di kamar saudara, 3 jam saudara menyembah di situ. Bukan hanya itu.
Tapi itu harus dilakukan. Tetapi pujian penyembahan harus menyatu dengan kita. Menjadi karakter, menjadi gaya hidup saudara. Itu yang Tuhan mau. Apa artinya pujian saudara? Apa artinya pujian? Pujian adalah pemujaan. Pujian adalah pemujaan kepada siapa? Kalau kita memuji Tuhan, berarti kita pemujaan, memberikan pemujaan kepada Tuhan. Kita memuja-muja Tuhan, menyanjung-nyanjung Tuhan. Berarti kalau itu menjadi gaya hidup kita, saudara, setiap saat seperti Daud selalu menyanjung Tuhan, bukan hanya mulut, tapi gaya hidup, kelakuannya, sikapnya, itu harus memuja Tuhan, artinya mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, sehingga jadi berkat dimanapun kita berada. Tapi kalau kita hanya bisa doa di rumah 3 jam, atau ibadah kita menyembah luar biasa, tapi itu tidak menjadi karakter dalam hidup kita. Kita tidak memiliki karakter pemuji penyembah. Itu akan hilang, saudara. Itu tidak akan muncul setiap saat dan waktu. Tapi kalau sudah memiliki karakter, apapun keadaan, dimanapun saudara berada, mau saudara di tempat pekerjaan, mau saudara sedang menyetir, naik motor, atau sedang apapun, itu terus mengeluarkan. Saudara ada di lingkungan banyak orang, itu mengeluarkan terus saudara. Musik itu mengeluarkan terus dari poin-poin saudara. Gaya hidup saudara itu akan memberkati orang. Itu bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apa itu penyembahan? Penyembahan adalah penghormatan kepada Tuhan. Ketundukan saudara. Ketundukan. Ketaatan kepada Tuhan. Kepatuhan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Hineni dikatakan. Kita sudah tahu hineni ya. Selalu siap. Karena saudara menyembah atau penyembahan, menyembah, memberikan segenap hidupnya saudara, penuh pengabdian. Jadi mengabdikan hidupnya kepada yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, artinya kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah namanya penyembahan. Kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Ini perhatikan baik-baik saudara. Kita mau taat dan patuh apapun yang Tuhan katakan. Itulah seorang penyembah. Tapi kalau saudara hebat menyembah di gereja atau dimanapun, tapi kalau tidak ada kepatuhan kepada Tuhan, tidak ada ketaatan kepada Tuhan, saya mau katakan saudara bukan menyembah Tuhan. Saudara bukan menyembah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan artinya kita patuh, kita tunduk, kita taat apapun dia katakan. Kita mengabdikan diri, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh pengabdian dan hineni, siap untuk mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan itu saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang kita sembah. Jadi kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus mengikuti apapun yang dia perintahkan. Tapi kalau kita hebat menyembah, tapi tidak ada ketaatan dan kepatuhan saudara, saya bilang penyembahan saudara akan sia-sia, hanya di bibir saja. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mau saudara kita itu benar-benar, kalau kita menjadi penyembah, kita tunjukkan lewat penghormatan kita kepada Tuhan dengan pengabdian, dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kesetiaan dan lainnya. Saudara, kalau orang penyembah setan, saudara, orang menyembah setan, berarti tuannya adalah setan. Apapun yang dikatakan oleh setan,
dia lakukan, saudara. Coba saudara konsentrasi ya. Apapun yang dikatakan oleh setan dia lakukan. Setan bilang, mencuri. Dia lakukan, saudara. Karena dia menyembah setan, dia tunduk, dia taat kepada setan itu. Dia mengabdikan diri. Itu namanya menyembah, saudara ya. Jadi jangan saudara itu menyembah, cuma memuji, memainkan musik, lalu datang. Bukan hanya itu. Tapi itu memang harus dilakukan. Tapi ketundukan, ketaatan. Penyembah setan tadi, saudara. Apapun yang disuruh oleh setan, dia bunuh orang sana. Dia lakukan, saudara. Karena dia taat, kalau tidak akan dihajar habis sama setan. Kita ini masih bersyukur. Tuhan itu penuh kasih, saudara. Ketika saudara tidak taat, saudara melecehkan dia, saudara menghina dia, hanya di mulut saudara, tapi tidak benar-benar. Tuhan tetap mengampuni. Tuhan tetap merangkul saudara. Tapi saudara si penyembah setan, kalau tidak tunduk saudara, itu akan habis. Saya pernah baca buku kesaksian seorang yang dilepaskan dari cengkeraman setan. Waktu dia melepas saudara, artinya dia memilih untuk percaya Yesus, dia melepas dari setan ini nggak bisa secepat itu. Dikejar terus sama setan. Setan itu berwujud sangat nyata, dapat dilihat dan diraba. Dia dikejar saudara. Karena dia seorang dukun, mengabdi kepada setan. Lalu dia percaya kepada Tuhan, melangkah percaya kepada Tuhan, satu perjuangan yang sangat berat. Karena setan tidak bisa melepaskan dia begitu saja. Dia dikejar sampai di rumahnya, ketika dia masuk gereja, dia dikejar saudara. Itu dalam kasat mata dia bisa lihat. Karena dia memang sampai menikah dengan setan itu. Dan mengabdi. Awalnya manis saudara, tapi selanjutnya dihajar, dia dilempar saudara, dia ditendang saudara, sampai terpental-pental saudara. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan Tuhan, kita tidak menyadari saudara, tidak ada ketaatan dalam kehidupan kita, tidak ada ketundukan. Kita bermain dengan kairos, kita bermain dengan kesempatan, kita bermain dengan anugerah Tuhan. Saya katakan, orang-orang pemuja setan, penyembah setan, sekali saja dia tidak memuja, tidak mengikuti maunya setan, habis dia saudara. Anaknya akan mati, pasti ada yang cacat, dan sebagainya. Itu. Jadi arti penyembahan itu ketakutan diri, saudara, pengabdian. Seperti orang menyembah setan, dia sangat mengabdi, saudara. Kenapa kita tidak kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mau mengabdi sepenuhnya apapun yang Tuhan suruh? Kita bermain otak kita, bermain logika kita. Kita tidak mau taat, kita katakan, tidak penting itu. Itu mah berhala. Itu mah ikut-ikutan yang di sana. Padahal Tuhan sudah suruh saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu menjadi orang-orang yang gugur. Sekarang ini saudara yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi penyembah Tuhan yang benar? Apakah kita sudah menjadi penyembah pemuji yang benar? Itu pertanyaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba baca dalam Yesaya. Saya minta tolong HP saya. Saya mau ambil senternya itu. Fokus, tetap fokus saudara ya, jangan sampai saudara tercuri. Jangan sampai saudara tercuri, tetap kompak. Yesus Yesaya. Buka dalam Yesaya 29 ayat 13. Saudara baca.
Yesaya 29 ayat 13 begini firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, terima kasih. Nah, di sini dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya hanya agamawi atau rutinitas, saudara. Saya katakan Tuhan tidak mau kita hanya agamawi atau rutinitas ibadah. Maka saya katakan kalau saudara tidak ekstrim kepada Tuhan, saudara menjadi orang biasa saja, saudara, itu saudara akan melakukan yang namanya ibadah menurut peraturan manusia. Ibadah yang hanya menurut peraturan manusia, ibadah yang biasa-biasa. Saudara, jangan sampai seperti Tuhan katakan, ya, mulutnya itu dikatakan memuliakan Tuhan, ya, bibirnya, tetapi hatinya jauh, ya, hatinya jauh. Lalu yang berikutnya Markus pasal 7. Markus pasal 7. Saya juga minta tolong membacakan Mazmur pasal 7 mulai ayat yang ke-6. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, silakan. Markus 7 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benar kan nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, terima kasih. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini lagi ya ditegaskan di dalam Yesaya tadi, saudara. Ini Tuhan sendiri mengatakan, karena pada waktu itu, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara, dia itu saya katakan memprotes, ya. Memprotes Tuhan, saudara, karena dia lihat di situ, ya, dikatakan di situ bahwa murid-murid Tuhan itu makan tidak membasuh tangan lebih dahulu, dikatakan, ya. Lalu di sini dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi itu sangat memegang adat istiadat. Jadi pada waktu mereka melihat murid Yesus tidak melakukan itu, saudara, mereka mengatakan kepada Tuhan. Di situ dikatakan ayat 5 saya baca, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis, katanya. Yesus tuh menjawab, saudara, benarlah nubuat Yesaya yang kita baca tadi, saudara, tentang kamu, hai orang-orang munafik. Jadi di situ Tuhan katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang munafik yang hanya memuji, ya, dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, saudara, tapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Di dalam hidupnya tidak memiliki karakter pemuji, penyembah, saudara. Tuhan katakan percuma mereka beribadah kepadaku, percuma, saudara. Jadi kalau sebatas kita hanya melakukan peraturan, saudara, percuma, Tuhan katakan. Sedangkan katanya di situ, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Lalu dikatakan Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Saudara,
peraturan-peraturan dari manusia. Berapa banyak sekarang gereja, saudara, yang melakukan ibadah hanya sebatas peraturan yang diatur oleh manusia, saudara, yang sudah disusun. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita akan melakukan yang namanya ibadah rutinitas kalau seperti itu. Kita hanya melakukan perintah agamawi, saudara, atau ibadah agamawi. Tuhan tidak mau sebatas itu, saudara. Maka itu Tuhan mau kita lebih dalam, saudara, sampai kita menjadi orang yang memiliki karakter pemuji penyembah. Karena orang yang memiliki karakter itu, orang itu sangat dekat sama Tuhan. Ketika orang itu sangat dekat sama Tuhan, dia dapat mendengarkan suara hati Tuhan, saudara. Dia dapat mendengar suara hati Tuhan. Ketika hati Tuhan menginginkan sesuatu, dia menangkapnya, saudara. Dan dia akan mengerjakannya. Sekalipun itu bertentangan dengan zaman, bertentangan dengan situasi kebanyakan gereja, bertentangan dengan pikiran manusianya, dia akan taat. Sekalipun orang lain engkau aneh, engkau beda sendiri, engkau tidak sama seperti gereja lain, tetapi engkau berbeda seperti orang gila. Orang akan berkata seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita beribadah seperti kebanyakan, saudara, tidak ada orang yang akan protes. Maka itu saya mau ingatkan, ketika di tempat ini ada sesuatu yang Tuhan singkapkan untuk Tuhan membawa lebih dalam, jangan sampai jemaat menjadi protes. Kamu tegaskan, saudara, jangan saudara menjadi protes, tapi saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini benarkah daripadamu? Jangan saudara langsung cepat-cepat, oh itu nggak benar. Masa seperti itu sih? Itu adat manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau buat kita berbeda di tempat ini, saudara. Amin. Tuhan mau mengkhususkan kita, saudara. Maka setiap saudara yang ada di tempat ini, mari saudara camkan baik-baik, saudara tangkap baik-baik, karena ketika saudara ada di tempat ini, Tuhan akan membawa saudara kepada hal-hal yang lebih luar biasa, kepada supranatural. Maka itu saudara, ketika proses terjadi, karena Tuhan sedang persiapkan saudara, jemaat di tempat ini, supaya saudara bisa mengerti hatinya Tuhan. Oh, diproses, engkau rela, engkau mau. Karena saudara, ada pesan Tuhan mengatakan, jika jemaat itu tidak bisa dipertahankan, kata Tuhan, ketika dia mengalami proses, dia berontak, dia tidak mau, seperti cacing kepanasan, katakan. Tuhan katakan, jika dia atau jemaat tidak bisa dipertahankan, dilepas, aku akan melepas. Tapi bagian masih bisa dipertahankan, aku akan mempertahankan. Mungkin kita berkata, Bu, masa Tuhan bilang kayak gitu? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Dia bisa melakukan apa saja, memaksa orang dan sebagainya. Memang Tuhan Maha Kuasa, saudara. Tetapi ketika melihat kepada seseorang tidak mau dinasehati, tidak mau diproses, tidak mau dimurnikan, saudara, Tuhan tidak bisa memaksa saudara, kecuali saudara menyerahkan diri untuk siap diproses. Saudara merelakan diri. Sekali lagi saya katakan, Gunung Sion akan Tuhan buat berbeda. Jangan saudara terkejut ketika ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan di sini tidak sama dengan gereja yang ada. Jangan saudara bilang, oh ini sesat. Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya teringat saat saya persiapan firman Tuhan, waktu orang Israel, pada waktu bangsa Israel, saudara, ada di Mesir. Kita tahu bagaimana keadaan mereka. Lalu datanglah Musa, lalu Tuhan berencana untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Akhirnya singkat cerita, Tuhan katakan setelah semua selesai tulah-tulah, sampai tulah yang terakhir untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu di situ dikatakan bahwa Tuhan katakan kepada mereka, Musa, katakan kepada umatku, pada tanggal 10 bulan ini,
Mereka harus mengambil domba, lalu menyimpan domba itu sampai tanggal 14, artinya 4 hari. Tanggal 14, domba itu harus disembelih. Darahnya harus dioleskan di pintu rumah. Lalu dikatakan, darahnya dioleskan di pintu rumah. Lalu nanti mereka akan masak domba itu. Jangan tersisa sampai pagi, harus dihabiskan malam itu juga. Karena setelah maghrib, saudara ya, kalau kita bilang senja, itu akan mereka kerjakan. Lalu waktu katanya mereka makan, dikatakan waktu mereka makan, mereka harus memakai kasut. Saudara tahu kasut? Ya, kita bilang pakai sepatu gitu ya. Waktu mereka makan pakai sepatu, lalu pakai ikat pinggang. Saudara bayangkan, pakai sepatu, pakai ikat pinggang, lalu pegang apa? Pegang tongkat, dikatakan pegang tongkat. Lalu mereka makannya harus buru-buru. Coba saudara, apakah semua bangsa Israel menerima pada waktu itu? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Ada yang menerima, tapi yang tidak menerima saudara, mereka memakai logika, tidak masuk akal. Coba bayangkan katanya, kita oleskan darah itu, apa ini Tuhan? Coba kita disuruh makan pakai sepatu, pakai tali pinggang. Coba nanti kalau saya suruh Bapak sih, tolong Pak, besok masak ya daging, ya kan, kambing atau bubuk lah, terserah. Lalu nanti Bapak makan pakai sepatu, ikat pinggang Bapak kuat-kuat, Bapak pegang tongkat. Coba saudara, masuk akal nggak? Terus katanya makannya buru-buru, tahu buru-buru seperti dikejar-kejar orang, buru-buru katanya. Lalu makannya sama sayur pahit. Karena masuk akal, kami tidak suka sayur pahit, daun pepaya tidak suka, pari tidak suka. Tuhan masa tidak mengerti sih? Saudara perhatikan ini baik-baik. Banyak orang pada waktu itu di bangsa Israel yang tidak menerima dengan segenap hati, tapi ada yang menerima dengan iman. Saudara, tetapi apakah mereka luput? Saya tanya. Semua mereka keluar tak? Sambil nyebrang. Saudara baca firman tak? Kalau saudara baca firman, pasti saudara tahu jawabannya. Semua mereka masuk, nyebrang, semua selamat dari air itu, saudara, kejaran Firaun. Semuanya selamat. Pasti kan berkata, nah luput juga kan aku, dari hukum Tuhan kan aku. Ya saudara, dari hukum Tuhan kan aku. Ayo apa? Berkembang terus itu. Roh ketidaktaatan berkembang terus saudara. Jadi hati-hati saudara, ketika satu kali saudara tidak taat, saudara keluar, saudara tidak merasakan ada hukuman atau apalah konsekuensinya, lewat. Tapi saudara, ketidaktaatan, roh ketidaktaatan berkembang. Roh ketidaktaatan akan berkembang dan bertumbuh saudara. Semakin hari semakin taat saudara. Kenapa saya berani katakan ini? Karena di dalam firman Tuhan itu mengatakan saudara, di dalam Bilangan pasal 11. Coba kita buka Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ini banyak ayat saudara ya. Saya menghabiskan hari ini saudara. Saya tidak cerita sambung lagi. Bilangan 11. Saya akan baca, saudara ikuti baik-baik. Bilangan pasal 11 mulai ayat 4. Tuhan berjanji memberi daging. Nah, bagi siapa yang makan daging, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Salam. Dengar saudara ya.
Lalu di sini dikatakan, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat ayat 5 kepada ikan yang kita makan. Siapa yang makan ikan sampai hari ini? Perhatikan baik-baik ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka. Oh, semangka masih boleh makan saudara ya. Timun masih boleh makan. Ya. Bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita harus kering, kurus kering. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kurus kering, tidak bisa lihat kurusnya tonggak. Kurus kering. Gara-gara gak makan daging, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini bangsa Israel berkata. Di sini dikatakan orang-orang bajingan. Saudara, yang tadi saya katakan bahwa mereka luput bisa nyebrang, saudara, sekalipun mereka melakukan yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa itu secara terpaksa. Jadi mereka itu melakukan bukan sebuah ketaatan. Perhatikan baik-baik. Bukan sebuah ketaatan, bukan karena pengabdian, karena hidup seorang penyembah, bukan karena kesetiaan kepada Tuhan, tapi terpaksa mereka melakukan itu, saudara. Makan yang tadi sayur pahit itu, ya, sama dengan semua yang saya sudah katakan tadi. Mungkin saat itu mereka berkata, oh, udah kita ikuti aja lah Musa ini. Apapun yang dia bilang, ikuti sajalah. Tapi tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Ada banyak jemaat seperti itu, saudara. Ada banyak anak tua seperti aku. Lakukan aja lah apa yang dibilang gembala. Lakukan aja lah apa yang dibilang pemimpin kita. Tapi melakukannya tidak dengan segenap hati. Melakukannya tidak dengan pengabdian, saudara. Tetapi melakukannya terpaksa. Pada saat itu bangsa Israel juga seperti itu. Mereka terluput, saudara. Kita pun terluput sekalipun tidak taat. Tetapi saudara lihat di sini. Waktu mereka masuk mulai di perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka mengalami yang namanya proses demi proses. Ketika proses demi proses ini berjalan, disitulah ketahuan kalau mereka adalah orang bajingan, orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan. Untuk kelihatan, saudara. Saya renungkan, jangankan Tuhan, saya sendiri saja, saudara. Ketika saya melihat jemaat diproses, reaksinya yang muncul saya bisa lihat dari mimik muka, dari gayanya, saudara, dari apapun itu kelihatan. Saat proses, saya tahu ini orang seperti ini. Tuhan melihat ketika mereka diproses, maka itu saudara ingat baik-baik. Ketika kita masuk dalam pemrosesan itu, disitulah kelihatan. Katakan di situ pemberontak kelihatan, ya, bajingan kelihatan, orang-orang yang tidak taat itu kelihatan, saudara, kelihatan semua. Orang-orang yang tulus juga kelihatan. Lalu kita lihat di sini, saudara, di Bilangan pasal 11. Ini banyak ayat, saudara ya. Saya menghabiskan hari ini, saudara. Saya tidak bisa mudah. Bilangan 11. Saya akan baca, saudara, ikuti baik-baik. Bilangan pasal 11 mulai ayat 4. Tuhan berjanji memberi daging. Nah, bagi siapa yang makan daging, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Salam. Dengar, saudara ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu di sini dikatakan, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat ayat 5 kepada ikan yang kita makan. Siapa yang makan ikan? Sampai
sampai hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka. Oh, semangka masih boleh makan saudara ya, timun masih boleh makan. Ya, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita harus kering, kurus kering. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kurus kering, tidak bisa lihat kurusnya tonggak. Sekarang kurus kering. Ya, gara-gara gak makan daging, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini bangsa Israel berkata. Di sini dikatakan orang-orang bajingan. Saudara, yang tadi saya katakan bahwa mereka luput bisa nyebrang, saudara, sekalipun mereka melakukan yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa itu secara terpaksa. Jadi mereka itu melakukan bukan sebuah ketaatan. Perhatikan baik-baik. Bukan sebuah ketaatan, bukan karena pengabdian, karena hidup seorang penyembah, bukan karena kesetiaan kepada Tuhan, tapi terpaksa mereka melakukan itu, saudara. Makan yang tadi sayur pahit itu, ya, sama dengan semua yang saya sudah katakan tadi. Mungkin saat itu mereka berkata, oh, udah kita ikuti aja lah Musa ini. Apapun yang dia bilang, ikuti sajalah. Tapi tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Ada banyak jemaat seperti itu, saudara. Ada banyak anak Tuhan seperti aku. Lakukan aja lah apa yang dibilang gembala. Lakukan aja lah apa yang dibilang pemimpin kita. Tapi melakukannya tidak dengan segenap hati. Melakukannya tidak dengan pengabdian, saudara. Tetapi melakukannya terpaksa. Pada saat itu bangsa Israel juga seperti itu. Mereka terluput, saudara. Kita pun terluput sekalipun tidak taat. Tetapi saudara lihat di sini. Waktu mereka masuk mulai di perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka mengalami yang namanya proses demi proses. Ketika proses demi proses ini berjalan, disitulah ketahuan kalau mereka adalah orang bajingan, orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan. Untuk kelihatan, saudara. Saya renungkan, jangankan Tuhan, saya sendiri saja, saudara. Ketika saya melihat jemaat diproses, reaksinya yang muncul saya bisa lihat dari mimik muka, dari gayanya, saudara, dari apapun itu kelihatan. Saat proses, saya tahu ini orang seperti ini. Tuhan melihat ketika mereka diproses, maka itu saudara ingat baik-baik. Ketika kita masuk dalam pemrosesan itu, disitulah kelihatan. Katakan di situ pemberontak kelihatan, ya, bajingan kelihatan, orang-orang yang tidak taat itu kelihatan, saudara, kelihatan semua. Orang-orang yang tulus juga kelihatan. Lalu kita lihat di sini, saudara, dikatakan, ya. Kita lihat di dalam ayatnya, tetap di pasal 11 tadi, ayat 33, saya akan bacakan. Ayat 33 di dalam Bilangan 11. Selagi daging itu, karena memang Tuhan kasih, saudara, ya, Tuhan kasih daging, saudara. Tuhan kirim burung puyuh yang sangat banyak, saudara, sangat banyak. Dikatakan tingginya dari tanah itu 2 hasta. Berarti kurang lebih 1 meter. 1 hasta itu kurang dari 1,5 meter, saudara, ya, atau 45 cm begitu. Lalu dikatakan mereka dapat daging, waduh, mereka cepat-cepat karena nafsu rakus tadi, saudara. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab dikatakan itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Akhirnya apa, saudara? Mereka mati. Sepertinya terluput, saudara. Ya, karena kemurahan, karena anugerah, karena masih dikasih kesempatan
tidak taat. Karena saudara, pada akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Mereka mati, mereka tidak sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madu itu, saudara. Jadi di sini saya mau katakan, kehidupan saudara sebagai memiliki karakter pemuji penyembah tadi, orang seperti itu sangat melekat dengan Tuhan. Dia tahu selera Tuhan, dia tahu hati Tuhan, dia mengenal hatinya Tuhan, dia tahu keinginan Tuhan. Ketika hati itu bergerak meminta sesuatu kepada kita, kita menangkap, kita mengucap syukur, kita mengerjakannya dengan pengabdian, dengan cinta, dengan ketaatan dan kepatuhan, dengan kesetiaan, saudara. Dengan kesetiaan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Kenapa, Bu? Atau orang Israel, kenapa Musa kok harus makannya seperti itu sih? Pakai kasut, pegang tongkat, lalu ikat pinggang, ya biasa aja lah. Tapi Tuhan perintah seperti itu, saudara. Sekalipun kita tidak tahu, karena kita ini terbatas. Tapi kita tidak tahu di depan Tuhan sudah tahu segalanya. Ketika Tuhan perintahkan apapun kepada kita, jangan pakai logika kita, saudara. Tuhan sudah tahu apa yang dia akan kerjakan selanjutnya dalam hidup kita. Sekalipun tindakan itu ekstrim, saudara, saudara harus terima. Seperti saya katakan, jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang tidak bisa dipertahankan oleh Tuhan. Tapi hari ini nanti, saudara, sebelum atau setelah firman Tuhan ini nanti, kita mau berdoa. Pribadi-pribadi kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipertahankan oleh Tuhan. Artinya, saudara menyerahkan diri sungguh-sungguh. Kalau logika saudara bermain, minta Tuhan cabut ini, cabut. Jangan menjadi orang seperti bangsa Israel, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan tindakan-tindakan yang ekstrim, tindakan-tindakan profetik, saudara. Jangan saudara bertanya, kenapa harus doa di luar? Kenapa harus pakai talent? Kenapa harus doa keliling? Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus deklarasi? Kenapa harus tidak doa di dalam kamar saja? Sewaktu-waktu Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang berbeda, saudara. Yang suka-suka Tuhan, karena Dia Tuhan, saudara. Jangan saudara berontak, jangan saudara main logikanya, pikiran saudara, karena saudara merasa saudara lebih pintar dari orang lain. Tapi ingat, saudara tidak lebih pintar dari Tuhan. Tuhan lebih pintar dari saudara. Jadi ketika saudara diperintah, saya katakan, mengabdi saja, taat saja, patuh saja, saudara. Sampai hari ini kalau kita diperintah, kita merasakan aneh ini, itu belum apa-apa. Kita buka dulu dalam Yehezkiel. Cepat, saudara. Yehezkiel pasal 4. Yehezkiel pasal 4. Saya lompat aja bacanya ya, tidak semua. Nanti saudara baca di rumah, PR saudara baca dari ayat 1 sampai pasal 5 dan seterusnya. Di sini saya mau baca aja ayat 12. Yehezkiel pasal 4 ayat 12 dan 15 nanti. Ayat 12 saya baca, saudara lihat. Ini perintah Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya ada di situ, saudara, dari ayat 1 sampai 11. Kalau saudara baca, saudara akan mengerti. Lalu di sini Tuhan katakan kepada Yehezkiel, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Coba saudara renungkan. Bakar roti itu di atas kotoran manusia, saudara. Kalau saudara saya bilang, Tuhan bilang kamu harus makan roti di atas kotoran manusia, suruh pakai tali saja kita sudah banyak pertanyaan.
Suruh menyembah saja ada gaya-gaya baru, kita sudah pertanyaan, sudah mulai protes, itu berhala, itu ikut-ikutan, itu inilah dan sebagainya. Saudara, apakah Yeskil melakukannya? Dia adalah orang yang taat, saudara, memiliki karakter pemuji penyembah seperti Daud, saudara. Dia tidak akan menolak, hanya dia bilang di situ, ya. Maka ku jawab ayat 14. Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang. Ini komunikasi dengan Tuhan, saudara. Tidak langsung mengatakan ada benar itu, ya. Dikatakan sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke dalam mulutku ini daging yang sudah basi. Ini komunikasi, saudara. Ini bukan mengatakan, Tuhan aku tidak mau, ini salah, ini segala macam. Tidak. Seorang memiliki karakter pemuji penyembah yang sangat dekat dengan hati Tuhan, mengenal hati itu, saudara. Ketika hati itu bergetar mengeluarkan kata-kata, Yeskil dapat menangkap. Lalu ayat yang ke-15, lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Saudara, sama aja, kotoran lembu, kotoran manusia, mana saudara pilih? Tidak mau dua-duanya kan? Saudara, kita lihat di sini, tapi Yeskil tidak menolak. Ditaruh di situ, saudara, dimakan, saudara. Dia tidak bertanya, kenapa sebabnya Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Tidak, saudara. Tapi ketaatan tadi kepada Tuhan tadi membuat dia melakukan dengan pengabdian dan cinta, saudara. Pengabdian dan cinta, saudara. Dia melakukan itu semua sekalipun dia tidak mengerti. Karena dia tahu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu lebih cerdas dari dia. Jangan sekali-kali Tuhan temukan di antara kita seperti orang-orang yang memberontak dan melawan Tuhan. Hari ini peringatan buat kita. Ini kesempatan. Maka Tuhan katakan jadilah orang yang masih bisa dipertahankan. Karena Tuhan katakan ketika kita tidak bisa lagi dipertahankan, maka Tuhan katakan, nah, jika mereka keluar dalam proses keluar dari gereja, Tuhan katakan, jangan engkau menyalahkan dirimu. Jangan engkau memukuli dirimu. Engkau tidak bersalah. Tetapi mereka tidak bisa dipertahankan. Mereka memilih seperti itu. Tindakan-tindakan profetik ini, saudara, tidak masuk akal. Saudara perhatikan baik-baik. Coba saudara renungkan. Itu jelas firman Tuhan kan yang berkata. Tidak pakai perantara, saudara. Yeskil melakukan. Jadi ke depan, saya percaya Tuhan akan menyatakan hal-hal yang tak masuk akal. Karena Tuhan akan membawa kita di levelnya Tuhan, saudara. Bukan lagi di levelnya manusia. Kalau level manusia dapat kita tangkap semua. Tapi ketika kita dibawa dalam levelnya Tuhan, kita tidak bisa menangkap dengan logika dan pikiran kita. Hanya percaya, pengabdian, dan cinta, ketaatan, kesetiaan. Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Ketika apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan melakukannya dengan setia. Kita tidak akan bertanya-tanya. Tidak akan bertanya-tanya, meragukan. Kalau saudara meragukan, saya pasti katakan, saudara tidak memiliki atau belum menjadi orang memiliki karakter pemuji dan penyembah. Saudara, Hosea itu saudara apa yang Tuhan katakan? Kita buka aja ya. Hosea pasal 1. Hosea pasal 1. Saya baca ketika Tuhan ayat 2-nya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kepada Hosea, saudara,
Tuhan katakan pergi, kawin di perempuan Sunda. Itu kan tidak masuk akal saudara, masa Tuhan suruh seperti itu kan? Tapi Tuhan punya tujuan saudara. Tapi jangan pulang Tuhan suruh saya Bu mengawini si Anu, padahal suami istri kita ada masih hidup saudara ya. Alasan ya kan? Tuhan bilang Bu, di situ aku harus temui ada cewek. Ya. Tuhan bilang itu untuk aku, padahal dia masih punya istri. Bilang pula Tuhan, saudara, untuk masa sekarang, saudara, Tuhan akan berfirman berbeda. Karena Tuhan tahu zamannya, saudara. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan dilakukan tak? Dilakukan, saudara. Demikian juga di Hosea pasal 4, saudara di situ, ya. Nanti kita baca itu sebagai ayat terakhir. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan kepada kita, apapun yang baru yang Tuhan katakan, kita harus menangkap. Jangan kita protes, jangan kita meragukan. Lebih baik seperti Yesus tadi, Tuhan ya, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku tidak masuk akal nih, masa kayak gitu Tuhan. Tolong beri aku pengertian. Roh Kudus akan bicara. Tapi kalau saudara langsung ya nolak saudara karena tidak masuk akal, saudara tidak taat ke depan. Karena Tuhan katakan Tuhan akan membawa ya dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh. Ayat terakhir, Hosea 4 ayat 6. Saya akan bacakan, saudara simak di situ. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah saudara, Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal hatinya Tuhan, tidak mengenal keinginan Tuhan, tidak mengenal rencana Tuhan, tidak mengenal kasihnya Tuhan, tidak mengenal kehendak Tuhan, saudara. Tetapi Daud, Yehezkiel, Hosea, dan lain hamba Tuhan di Alkitab ini, mereka orang yang mengenal hatinya Tuhan. Mereka mengenal getaran hati Tuhan, jantung hati Tuhan, apa yang belum diucapkan oleh Tuhan, mereka sudah menangkap karena mereka mengenal Tuhan. Seperti Daud tadi saya katakan, dia memiliki karakter pemuji, penyembah, orang yang melekat sama Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau proses kita supaya kita menjadi seorang memiliki karakter pemuji penyembah, supaya kita memiliki saudara kedekatan dengan Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan. Maka itu hari-hari ini Tuhan sedang proses, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita sampai pada puncak pengenalan yang benar kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan saat kita proses lalu kita tidak mau, saudara, itu Tuhan katakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi ketika kita tidak mau diproses, ketika kita tidak mau dididik untuk mengenal Tuhan, itu tandanya kita menolak pengenalan itu, saudara. Lalu Tuhan katakan, karena engkau yang menolak pengenalan itu, Tuhan katakan, maka aku menolak engkau menjadi imamku, saudara. Untuk menjadi imam Tuhan anugerah yang besar, saudara. Itu kairos, kesempatan yang luar biasa dan ajaib, kan saya katakan. Tidak semua orang, karena Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk kamu menjadi imamat yang merajani. Ketika kita percaya terima Yesus, Tuhan angkat kita menjadi imamat yang merajani. Ada pengurapan imam, ada pengurapan raja. Tetapi ketika kita tidak mau dididik untuk naik ke level yang lebih tinggi, saudara, berarti kita menolak. Tuhan katakan, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Berarti kehilangan kesempatan, kehilangan anugerah. Lalu Tuhan katakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita dilupakan oleh Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan, dilepas, tidak menjadi imam Tuhan. Lalu anak kita, artinya keturunan-keturunan kita juga tidak dapat bagian, saudara.
tidak dapat bagian. Ingat saudara, ini akibatnya. Tuhan tidak mau akibat ini saudara, dari ketidakpengenalan kita akan Tuhan. Karena kita tidak mau dibentuk di proses tadi. Seperti bangsa Israel tadi, kita kehilangan ini. Tuhan tidak mau kita di tempat ini kehilangan. Maka ketika Tuhan akan bawa kita saudara, mari mengertilah nak. Tuhan katakan, mari nak mengerti. Kita tundukkan kepala. Tuhan katakan sekali lagi, mari nak mengertilah. Ketika ada hal-hal yang baru kau temukan yang akan aku kerjakan di tempat ini, jangan engkau protes, jangan engkau menolak, tapi serahkan dirimu untuk engkau siap dibentuk, untuk engkau siap diproses, dididik oleh Tuhan. Serahkan dirimu untuk ditanggalkan dari semua egomu, dari semua karakter manusiamu. Tanggalkan semua, minta Tuhan ganti menjadi karakter pemuji dan penyembah Tuhan. Minta saudara, saat ini serahkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara ingin masih dipertahankan oleh Tuhan untuk menjadi imamnya, kalau saudara ingin masih dipertahankan supaya keturunanmu diberkati oleh Tuhan, serahkan diri. Tuhan katakan, jika engkau tidak bisa dipertahankan, engkau lepas. Kau lepas, Tuhan katakan. Maka Tuhan katakan, tegaskan kepada saya, biarkan mereka keluar. Mereka mau pindah, silakan. Karena mereka tidak mau dibentuk. Saat ini saudara, mari mengertilah. Ubah paradigmamu saudara. Ada yang menutupi pikiranmu saudara untuk melihat terang Tuhan. Ada selubungnya masih menyelubungi engkau. Ada tabir masih ada dalam hidupmu. Minta Tuhan, koyakkan tabir ini. Lucuti semua yang menyelubungi aku ini Tuhan. Datang dengan kerendahan hati saudara. Ini aku Bapa, aku anakmu, aku tidak mau lepas daripadamu. Aku ingin kau mempertahankan aku. Jika aku berontak, pukul aku Tuhan. Sadarkan aku. Serahkan diri saudara. Minta tabir-tabir dalam hidupmu dikoyakkan. Ikatan-ikatan dalam hidupmu minta Tuhan lepaskan. Supaya itu jangan menjadi pengganggu. Menjadi pengganggu dan penghalang. Saudara sudah dengar hal-hal profetik yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan ke depan ini saudara, mungkin kita berkata itu tidak ada dalam Alkitab, tapi Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dibawa masuk dalam supranaturalnya Tuhan. Maka siapkan pribadimu, merendahkan diri sebagai seorang penyembah tadi. Sebagai seorang penyembah memiliki hati yang taat, setia, penuh pengabdian, menyerahkan diri total. Hineni, berkata, ya Tuhan, ini aku ada dan siap melakukannya. Sekalipun aku harus dikucilkan, sekalipun aku dibilang orang gila, sekalipun aku harus disingkirkan dan dihina, tetapi aku mau menyenangkan hati Tuhan. Mungkin semua orang meninggalkan aku, tidak apa-apa Tuhan, asal Engkau senang atas hidupku. Saudara harus punya komitmen seperti itu saudara. Siapa yang menyelamatkan engkau? Manusia atau Tuhan Yesus? Siapa yang bisa mengangkat hidupmu? Manusia atau Tuhan Yesus? Dunia atau siapa? Maka mari mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi penyembah. Menjadi penyembah saudara. Saat tadi saya sudah sampaikan penyembah itu apa? Bukan hanya sekedar pujian di dalam mulutmu, bukan hanya punya waktu untuk 3 jam di rumah atau dalam ibadah, tetapi hidupmu berkarakter. Karakternya adalah pemuji, penyembah. Sehingga dimanapun engkau adalah musik, engkau adalah gambus yang bunyinya sangat memukau hati Tuhan. Kau adalah kecapi itu saudara, yang terus berbunyi karena pribadimu adalah musik yang bergerak. Musik yang bergerak saudara, mengalurkan pujian sampai ke tahta Tuhan. Sehingga pori-porimu pun akan mengeluarkan pujian yang berbau harum, sehingga menggugah hati Tuhan, membuat Tuhan tidak tahan. Dia akan segera menghampirimu, memelukmu, mencengkrammu,
dan tidak ingin melepaskan engkau. Dia akan mempertahankan engkau sekalipun badai itu sangat kuat. Ingat saudara, dia mati di atas kayu salib karena dia ingin orang-orang yang diselamatkan mengalami dekapannya sampai selama-lamanya. Angkat hatimu saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi dan katakan, jika engkau ingin tetap dipertahankan oleh Tuhan, bawa hidupmu saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh saudara. Belajar untuk taat, untuk membuka hati, karena ke depan ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang akan Tuhan nyatakan. Kenapa tidak masuk akal? Karena akal manusia itu sangat terbatas. Otakmu saudara sangat kecil dibandingkan dengan bulatan bumi ini, apalagi dibandingkan dengan Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Menyerah saja saudara, menyerah saja dalam tangan Tuhan, itu lebih baik. Kalau kau belum bisa, minta pertolongan Roh Kudus. Saat ini saudara, saat ini mari saudara, mari sungguh-sungguh. Haleluya. Angkat pujian. Saudara berdoa, semangat berdoa. Haleluya. Saudara berdoa. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati saudara. Persembahkan itu. Haleluya. Sadar bila ku ada Yesus, hanya karena anugerah saudara. Semuanya karena anugerah, karena kekuatan kita. Sekali lagi katakan, haleluya. Pujian. Saudara tetap angkat hatimu. Saudara berdoa menyerahkan diri, mengucap syukur. Minta ampun kalau saudara terlanjur menjadi orang memberontak, terlanjur menjadi orang yang menolak, terlanjur menjadi orang yang tegak tengkuk. Saudara bertobatlah, gunakan kairos Tuhan ini kesempatan sekali lagi. Tuhan aku ada, haleluya. Hanya karena anugerah kita bangkit berdiri. Kita katakan
tujuh